Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela April Herlambang, NPM D151020042 dari Prodi Perbankan Syariah kelas A. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas dari mata kuliah Qiraatul Quran, yaitu tentang mereview jurnal Qiraatul Quran dengan judul ilmu tajwid dan implikasinya terhadap ilmu qiraah. Analisis jurnal yang saya review, data tentang ilmu tajwid dan implikasinya terhadap qiraah sebagai berikut. Telah kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam dan semua aspek mengenai Al-Quran sangat menarik untuk dipelajari. Salah satu bentuk pemahaman mengenai Al-Quran yang paling mendasar adalah kita harus tahu bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sebelum kita memahami isi Al-Quran, ilmu membaca Al-Quran itu dinamakan dengan sebutan ilmu tajwid. Ilmu tajwid sebagai sarana pendukung untuk membaca Al-Quran, ilmu dasar dalam memahami Al-Quran. Bila dalam kaidah fikih kita mengenal istilah yang mengelilingi, hukumnya sama dengan dikelilingi. Kaidah ini bisa menjadi landasan hukum mempelajari ilmu tajwid. Jadi bisa dikatakan bahwa mempelajari ilmu tajwid adalah keharusan karena membaca Al-Quran dengan baik dan benar adalah keharusan. Mengenai ilmu tajwid, secara etimologi, kata tajwid merupakan bentuk masdar dari kata jawada yang berarti memperbaiki atau memperindah. Sedangkan menurut terminologi mengucapkan setiap huruf dari tempat keluarnya serta memberikan hak dan mustahak dari sifat-sifatnya. Hak huruf adalah sifat-sifat yang lazim pada huruf seperti hams, jar, syida, dan lain-lain. Sedangkan mustahak huruf adalah sifat-sifat huruf yang tidak tabiat padanya yang sekali ada dan sekali tidak ada. Di antaranya sifat tarkik yang muncul dari sifat istifal atau sifat tahim yang muncul dari istilah ikhfa, mad, qars, dan lain-lain. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang pemenuhan hak dan mustahak untuk meliputi tempat keluarnya huruf atau makhraj dan sifat-sifatnya. Tata cara pembacaan Al-Quran sesuai dengan hak mustahak itu telah termaktub dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 106. Ayat tersebut menunjukkan adanya tata cara atau sifat tertentu dalam membaca Al-Quran yang telah diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini dirangkum oleh para ulama hingga mengistilahnya dengan ilmu tajwid. Kajian ilmu tajwid, ada 3 cara membaca Al-Quran. Yang pertama tahqiq, yaitu memberikan kepada setiap huruf hak-haknya seperti menyempurnakan mad, menyempurnakan harakat dan tidak memberikan sukun kepada huruf berharakat, mengeluarkan huruf sesuai dengan tempatnya, dan lain-lain. Ulama qiraat yang membaca dengan cara ini adalah Hamzah dan Wars. Kedua hal itu yaitu bacaan tepat dengan tepat menjadi memperhatikan kaidah-kaidah tajwid dengan cermat, dan hendaknya seorang qari berhati-hati dari memotong huruf mad, menghilangkan suara gunah atau ikhtilas membaca sebagian harakat. Ulama qiraah yang menggunakan cara ini adalah Ibnu Katsir dan Al-Bujar. Ketiga tadwir, yaitu bacaan yang sedang tengah antara tahqiq, perlahan, cepat. Hal inilah yang diriwayatkan dari kebanyakan imam qiraah. Perlu diketahui dari 3 tingkat tersebut istilah tartil mencakup seluruhnya. Kedua, ilmu tajwid menjadi disiplin ilmu. Ketika agama Islam melebar sayap ke seluruh dunia, lalu orang-orang non-Arab masuk Islam berbondong-bondong, mulailah timbul problem dalam membaca Al-Quran. Sangat sulit untuk mengucapkan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, misalnya huruf dad, yang ternyata tidak pernah ada di dalam semua bahasa manusia, sehingga bahasa Arab dikenal dengan sebutan bahasa dad. Maka dibutuhkan sebuah disiplin ilmu tersendiri tentang bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar sesuai dengan makhraj dan masing-masing sifatnya. Juga bagaimana cara melafazkannya. Berdasarkan fakta inilah para sejarawan merumuskan sebuah asumsi bahwa tujuan pokok mempelajari ilmu tajwid untuk menjaga lidah dari kekeliruan dan dalam mempelajari Al-Quran. 3. Perkembangan ilmu tajwid. Seiring perkembangan zaman, percetakan Al-Quran semakin banyak memiliki inovasi baru. Salah satu inovasi percetakan Al-Quran yaitu menyentuh ranah ilmu tajwid. Menurut Ingrid Mattson, awal 1990-an, inovasi penting dalam bidang sistem penulisan huruf dan warna yang berbeda untuk menandakan bunyi yang dikehendaki ilmu tajwid. Sistem ini dikembangkan oleh seorang insinyur Syria yang belajar tajwid kepada seorang ulama di Damaskus.
Buku tajwid Quran telah disahkan secara resmi para ulama Al-Azhar di Kairo dan diterbitkan oleh Dar al-Ma'arifah di Indonesia. Perkembangan produksi mushaf ini muncul sejak dasawarsa 2000-an ketika teknologi komputer semakin maju dan dimanfaatkan oleh para penerbit. Perubahan itu sangat mencolok dalam hal kaligrafi teks mushaf. Salah satunya adalah pewarnaan dalam teks Al-Quran berkaitan dengan tajwid. Hal ini bertujuan untuk menuntun para pembaca Al-Quran yang masih awam dalam ilmu tajwid dan memberi warna tertentu terkait hukum bacaan dalam ilmu tajwid. Dalam dunia modern, kajian ilmu tajwid sering dihubungkan dengan fonetik dan fonologi Al-Quran. Fonetik sendiri itu membicarakan masalah bunyi tanpa memperhatikan fungsi dan makna yang dikandung oleh bunyinya itu. Bunyi dipelajari sebagai suatu gejala alami. Contoh kajiannya adalah membahas organ bicara, makhraj, dan sifatnya bunyi. Sedangkan fonologi yaitu bunyi yang membahas tentang bunyi bahasa tertentu dengan mempertimbangkan fungsi dan makna yang dikandung. Contoh kajiannya adalah modifikasi bunyi, idgham, ikhfa, imalah, ismam, panjang pendek, dan waqaf. Implikasi ilmu tajwid terhadap ilmu qiraah. Ilmu tajwid tidak bisa dilepaskan keberadaannya dari ilmu qiraah sebab keberagaman cara membaca lafaz Al-Quran merupakan dasar bagi kaidah dalam ilmu tajwid. Dari kedua hal tersebut sama-sama membahas tentang Al-Quran. Kesatuannya yang utuh namun beda substansi. Abu Muzaim Al-Qani adalah penyusun pertama ilmu tajwid, sedangkan dalam ilmu qiraah, penyusun pertama kaidah qiraah adalah para imam qiraah. Namun yang menyusun dan menyeleksi imam qiraah sehingga muncul istilah qiraah. Sahba adalah Abu Bakar Abdul Musa bin Al-Bas bin Mujahid At-Tamimi Al-Baghdadi. Secara etimologi, ilmu qiraah adalah Al-Quran dari seragam artikulasi lafaz, sedangkan ilmu tajwid adalah Al-Quran dari segi teknis artikulasi lafaz. Secara etimologis, ilmu qiraah riwayat dari Rasulullah, sedangkan ilmu tajwid adalah penulisan organ suara untuk artikulasi makhraj huruf. Secara aksiologi, ilmu qiraah mempertahankan orisinilitas Al-Quran dan instrumen untuk memasuki ilmu tafsir, sedangkan ilmu tajwid untuk menghindari kesalahan membaca lafaz-lafaz Al-Quran. Dalam ilmu tajwid sendiri, terdapat kaidah yang dapat menjadi tolak ukur perbandingan tajwid dengan qiraah dan menelisik dari sisi mana saja perbedaan di antara keduanya. Adapun kaidah-kaidah tajwid tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kaidah bersifat mendasar. Pokok dan pasti kaidah ini bersifat tetap dan mendasar seperti hakikat suatu huruf, baik berada di depan, tengah, maupun belakang, memiliki tetapan yang pasti tanpa melihat ada sikon yang melingkupinya. Kaidah bersifat tidak baku, walaupun makhraj al-huruf dipahami dan diyakini kebenarannya sebagai hukum atau kaidah dalam ilmu tajwid yang bersifat pokok. Bisa kita simpulkan bahwa secara terminologis Al-Suyuti mendefinisikan tajwid sebagai hiasan bacaan yang memberikan kepada setiap huruf hak-haknya dan urutannya, serta mengembalikan setiap huruf kembali kepada makhraj dan asalnya, melunakkan pengucapan dengan keadaan sempurna tanpa berlebihan dan memaksakan diri. Ilmu tajwid tidak bisa dilepaskan keberadaannya dari ilmu qiraah sebab keberagaman cara membaca lafaz Al-Quran merupakan dasar bagi kaidah dalam ilmu tajwid. Kedua ilmu ini sebenarnya juga sama-sama membahas tentang Al-Quran. Oleh karenanya, pada dasarnya antara Al-Quran, qiraah, dan tajwid merupakan salah satu kesatuan yang utuh namun beda substansi. Bila kita sistematiskan secara keilmuan atau filosofi dari keduanya, maka akan nampak perbedaan realitis atau substansi tersebut. Secara ontologi, ilmu qiraah adalah Al-Quran dari segi ragam artikulasi lafaz, sedangkan ilmu tajwid adalah Al-Quran dari segi artikulasi lafaz. Secara etimologis, ilmu qiraah bersumber dari riwayat yang matsur hingga ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan ilmu tajwid adalah penulisan organ suara untuk artikulasi makhraj huruf atau tempat keluar huruf yang terdapat di organ verbal manusia. Pada redaksi ayat Al-Quran secara benar, secara aksiologis, ilmu qiraah mempertahankan orisinalitas Al-Quran, instrumen untuk memasuki ilmu tafsir. Sedangkan ilmu tajwid untuk menghindari kesalahan baca lafaz Al-Quran. Implikasi ilmu tajwid terhadap ilmu qiraah ditunjukkan dengan munculnya kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid sebagai tolak ukur dalam ilmu qiraah. Kaidah yang dimaksud adalah sebagai idhar, idgham bigunah, mad, qars, idgham kabir, tafkhim, dan tarkib.
Sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan tutur kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon maaf pun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.